يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمن يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة تهنئة الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا معلف الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفرهم وثم إلى شيخنا الحبيب أحمد بن زين الحبسي وثم الحبيب أحمد بن علي الحداد ثم إلى سليم بن طه الحداد ثم إلى محمد الحداد وأصولهم وفرهم ثم إلى محمد الحداد وأصولهم وفرهم وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وأصولهم وفرهم ثم الحبيب عبد الرحمن بن علي سقاف وثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم الحبيب علي بن حسين رضا ثم الحبيب سالم بن أحمد جندان وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang kelompok-kelompok orang-orang yang tetap teguh dengan kebenaran, di mana kata baginda Rasulullah mereka akan terus ada dan terus ada sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai sekalian saudara, ayyadakumullah, semoga Allah perkuat kalian. Ya, ini doa dari beliau, ya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat kita semua. Karena kita bisa ninggalin kemaksiatan, bisa berbuat taat, itu adalah kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anna khairal qulub, dikatakan bahwasanya sebaik-baiknya hati, wa ahabbaha ilallah, dan ya, yang paling dicintai Allah dari hati yang gimana? Maka latifan, hati yang lembut, ya. Hati yang dicintai Allah adalah hati yang lembut, ya, latif, ya. Naqiyan minal batil, hati yang kosong daripada kebatilan, yang bersih daripada kebatilan, ya. Wasyukuk, dan juga tidak ada keraguan. Wa ma'ani syarri kulliha, dan tidak ada seluruh, ya, keburukan, ya, seluruhnya. Jadi hatinya itu tidak ada makna-makna keburukan seluruhnya, ya. Wa iyan lil haq, bisa menerima kebenaran, wal huda, dan petunjuk, wa ma'anil khairi wasawab, dan juga makna-makna kebaikan, ya, dan kebenaran. Nah, itu, ya. Jadi hati yang dicintai Allah yang pertama apa? Hati yang lembut. Hati yang lembut cirinya gampang menangis, tuh, ya. Jadi kalau misal ngelihat orang susah, orang di pinggir jalan, terenyuh hatinya, sedih, tuh, ya. Nah, cuman kan sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang di pinggir jalan susah, emang bener susah.
Kalau zaman sekarang ngantri ngambrak, iya. Apalagi kita lihat tuh di sepanjang jalan Mampang tuh, dari mulai Mampang sampai ya Saadah, bahkan sampai JMC sampai Puluh. Allahu Akbar, masya Allah ya. Nah inilah oknum-oknum yang bikin orang jadi keras hatinya. Yang tadinya kalau ngelihat orang susah hatinya lembut, terenyuh, iba, karena banyaknya oknum jadi nggak iba lagi. Tuh ya. Jelas ya, cirinya latif tuh ya. Naqiyan minal batil tuh ya, bersih dari kebatilan. Di hatinya kagak ada niat-niat buruk tuh ya. Dalam sehari ini tadi ada gak tuh lintasan pikiran untuk berbuat buruk? Nauzubillah min dzalik ya. Yang namanya perbuatan tuh mulainya dari hati. Ya, yang lagi viral, yang lagi rame pejabat tuh ya, anak pejabat tuh ya, yang mukulin ya anak orang tuh ya. Itu kan bermula dari mana? Dari hati. Hati kesel, hati marah, emosi terluapkanlah dalam bentuk perbuatan tuh ya. Kalau hatinya nggak kesel mah nggak ada respon apa-apa gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik, ngeri itu ya. Jangan sampai nauzubillah tuh buruknya emosi. Ya, makanya kita kudu atur tuh emosi kita. Ya. Begitupun asyukuk, nggak ada keraguan sama Allah tuh ya. Nggak ada keraguan. Jangan ada di hati kita ragu sama Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Cuman kitanya aja yang sering ingkar janji. Kita tukang ingkar janji sama Allah. Kita mau dipenuhin janjinya sama Allah. Ya. Penuhin dulu janji Allah. Ya, penuhi dulu perintah Allah. Ntar Allah kabulkan janjinya. Allah wujudkan janjinya Allah. Ya, jadi nauzubillah ya, jangan sampai nanti ada nih di hati kita. Kalau misalnya ada orang pengen kerja tapi nggak dapat. Sholat udah, duha udah, puasa udah, wirid udah, kok nggak dapat kerjaan juga. Akhirnya buruk sangka sama Allah. Emang Allah nih, nah tuh, ini seuzon nggak boleh. Ya. Jadi kalau mau nyalahin siapa? Diri kita sendiri, jangan nyalahin Allah. Allah nggak pernah ingkar janji, Allah baik, nggak minta pun dikasih. Ya, tuh. Mungkin Allah sayang dengan kita, Allah nggak kasih kita jadi orang kaya, Allah nggak kasih kita kerjaan, Allah lihat kita, Allah sayang sama kita. Ya. Berapa banyak Allah menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan diri kita. Tuh ya. Begitupun tadi wa'yan lil haq, bisa nerima kebenaran. Ini dia ya. Ciri hati lembut tuh. Kalau dibilangin kagak ngelawan, kagak ngejawab. Kan ada orang yang dibilangin ngelawan tuh ya. Emang apa? Emang apa gitu ya. Lu jangan begitu. Emang apa? Emang apa? Ini kan urusan gua, lu gua gitu lah ini. Orang bilang ini, makanya di antara hak seorang teman ya. Kata ulama ya. Teman itu adalah ya as-sadiq ya, gimana kemarin? Man la yusaddiquka walakin yasduquka. Teman yang benar adalah teman yang tidak membenarkan semua perbuatanmu tapi membuatmu menjadi benar. Tuh teman yang benar begitu. Begaul, main sama orang yang jangan dikit-dikit perbuatan kita dibenerin sama dia. Ya. Nih, bahaya ini. Ya, menjerumuskan tuh ya. Ya. Kita dekat sama orang tuh ya. Kata teman kita, bagus ya. Dia tuh cowok yang paling diincar satu sekolahan. Kenapa? Maling soalnya. Kirain ganteng. Tuh ya. Temen tuh ya, hak seorang temen ya dinasehatin sama temennya. Nih mohon maaf nih orang banyak yang nggak ngerjain. Kenapa? Gua ngapain dibilangin susah tuh. Ya, makanya belajar untuk kita diem kalau dinasehatin. Belajar itu. Ya. Fulan, jangan begitu. Iya aja bilang iya gitu. Jangan dijawab, emang apa gitu. Ya duit gua mau buat mabok kayak, gua mau buat maksiat kayak duit gua. Nah tuh kan tuh. Abak bilangin kepala abak digetok tuh. Ya, jadi hati yang dicintai Allah, hati yang bisa menerima kebenaran nih dia. Ya. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad bersabda, al-qulubu arba'atun nih kata Rasulullah nih ya. Hati itu ada 4 macam. Nah, catat nih.
Yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. Yang pertama, hati ajradu fihi yang bersih, sirajun yuzhir, ada lampu yang menyala tuh ya. Jadi hatinya bersih, bersinar tuh ya, bersih dan bersinar. Hati siapa itu? Fadzalika qalbul mu'min, itulah hati orang beriman. Ya. Itulah hati orang beriman. Hatinya apa? Bersih, bersinar hatinya, masya Allah ya. Wa qalbun aswad, yang kedua hati yang hitam, mankus, hatinya kebalik ya. Jadi kalau kita punya lampu ya, kan kalau kita sorot lampunya apa? Nyala. Sekarang lampunya kita balik, kagak nyala. Yang harusnya itu lampu bisa memberikan cahaya, tapi kita tutup, kita balik ya, nggak bisa bercahaya ya. Tuh. Fadzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nih pentingnya nur ya, cahaya. Kita kalau naik motor, kalau kita punya lampu, malam-malam jalan di tempat gelap, aman nggak? Karena lampu kita bisa menyorot ya, jalanan. Kalau ada lubang, disorot sama lampu, bisa menghindar. Kalau ada gajrugan, bisa pelan. Tapi kalau motor kita nggak ada lampunya gimana? Udah, apaan terjak, udah lubang diterjak. Terus polisi rebaan diterjak tuh. Semua diterjak. Mirip kayak orang munafik. Apaan aja, nggak kenal halal, nggak kenal haram, pokoknya terjak aja udah gitu. Tapi kalau orang mukmin nggak, ya kayak motor lampunya nyala, disorot, dilihat ada lubang, minggir gitu. Dia tahu itu lubang. Ya. Udah 12 kali lewat situ, kejeblos lagi gitu. Ya. Udah tahu lubangnya gede, 12 kali lewat, kejeblos lagi. Kira-kira orang apa itu? Ya. Itulah kita ya. Itulah kita. Itu udah tahu penyakitnya itu. Ya. Saban di WA luluh langsung hatinya. Yang suhe berangkat tuh. Bismillah. Padahal di rumah udah ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Udah tobat di WA, yang suhe yuk. Udah tahu penyakitnya itu, udah blok, udah semua gitu. Tuh ya. Paham ya? Aplikasi, udah tahu penyakitnya di aplikasi. Aplikasi pinjol lah, apalah, slot. Udah mau tobat nih, download lagi. Itu ibarat orang jeblos lubang udah 12 kali. Harusnya kan udah jago. Lubang yang sama minggir begitu. Lubang yang baru wajar. Ini lubang yang sama. Makanya dikatakan dalam sebuah maqalah, orang mukmin kagak bakal jeblos di lubang yang sama. Tuh orang mukmin. Kalau orang muslim mungkin. Orang mukmin enggak. Dia tahu. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari lubang-lubang jalanan yang berbahaya buat kita itu. Syukur kena lubang masih diri, cuman sempoyongan. Coba nyebur lubang, nyebur jurang, sebelahnya jurang. Nauzubillah min dzalik itu yang ngeri gitu. Ya. Wa qalbun marbut, yang ketiga hati yang terikat, marbut. Ala gilafihi, di atas kulitnya atau ya di atas gilafnya, di atas sarungnya, ketutup ya. Hatinya ketutup gitu ya. Fadzalika qalbul munafik, itulah hati orang-orang munafik ya. Hatinya orang munafik ketutup ya. Kayak gelas nih, gelas kalau kita kosongin, kita isi air, masuk ke airnya? Masuk. Itulah gelasnya orang beriman, hatinya orang beriman. Tapi kalau munafik ditaruhin tutupan di sini tuh, bisa gak masuk? Ya, hatinya tertutup. Tuh, Allah. Yang keempat, qalbun musfahun fihi iman wa nifaq. Nah ini dia, hati musfah fihi, hati yang ada lembarannya, ya, ada sofhanya, ya. Hati yang ada lembarannya. Fihi iman wa nifaq. Di sini ada iman dan ada kemunafikan. Tuh ya.
Jadi punya dua muka. Musfa itu maknanya dua muka. Ya. Punya apa? Dua muka, dua topeng. Famathalul iman fihi mathalul baqlah yamudduhal ma'ul azbu. Ya. Perumpamaan iman orang yang punya muka dua itu kayak baklah, kayak sayuran. Yamudduha al ma'ul azbu, yang disiram dengan ya air yang sejuk. Tuh. Ya. Wa mathalun nifaq, dan bagian hati yang munafik fihi mathalul qurha, itu kayak koreng, kayak luka. Yamudduha al-qaih was-sadid, yang keluar ya darinya ya qaih, ya nanah, was-sadid, dan kotorannya itu. Fa ayyul madataini ghalabat alaihi dhahabat bihi, maka manakah dari dua madah tersebut, dua materi tersebut yang lebih unggul, maka yang lainnya hilang. Tuh ya. Jadi karena ada dua nih, munafik sama iman, yang mana lebih menang? Nah itu. Ya. Kadang dibaik berarti menang apanya? Imannya. Kadang nggak baik berarti menang munafiknya. Ini yang disebut dengan munafik amali. Munafik amal. Ya, kadang benar, kadang enggak gitu. Ya. Di tengah-tengah orang baik, di kesendirian enggak. Itu namanya munafik amali itu ya. Allahumma sallimna minhu ya. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat tersebut ya. Nah, itu 4 hati kata Rasulullah. Hati yang bersih bersinar, hati orang mukmin, hati yang kebalik, hati orang kafir, hati yang ketutup, hati orang munafik, dan ada hati yang punya dua wajah, hatinya orang apa? Munafik amali itu ya. Kalau yang ketiga munafik i'tiqad, keyakinan ya. Dia pura-pura Islam tapi hatinya kafir tuh ya. Kalau yang ketiga enggak, yang keempat enggak. Di iman sama kafir. Tergantung yang mana yang lebih unggul, dialah yang menang. Nah, qultu, kata Imam Haddad, wadh-dhahir anna hadzal qalbal akhira wasfukul qulubi ahli takhlid wa tafrid min amatil muslimin. Kata Imam Haddad nih, hati yang terakhir, yang keempat, hati yang punya dua wajah, itu adalah wasfukulubi ahli takhlid. Itu gambaran hati orang-orang yang takhlid, suka nyampur-nyampur, wa tafrid, suka berlebihan, min amatil muslimin, dari umumnya orang muslim. Tuh ya katanya Imam Haddad, inilah nih hati yang keempat kebanyakan dimiliki oleh orang muslim. Umumnya begitu. Ya. Makanya kita jangan heran kadang kalau ketemu sama orang ya, orang macam-macam modelnya. Ya. Ada yang baik di depan kita, ya, baik di belakang kita, orang mukmin namanya. Ada yang nggak baik di depan kita, nggak baik di belakang kita, namanya orang kafir. Ada yang memang dia itu baik depan kita tapi nggak baik di belakang kita, itu namanya orang munafik. Dan ini yang paling banyak, munafik yang paling banyak, yang disebut dalam bahasa kitanya namanya hipokrit. Namanya apa? Hipokrit. Hipokrit itu bermuka dua ya. Inilah wajah ya kebanyakan orang-orang sekarang ya. Coba dah kita lihat ya, orang kadang-kadang nih nyuruh mampir ya. Mampir mulia. Ya. Itu kira-kira bener nyuruh mampir apa basa-basi doang? Itu munafik apa sih namanya? Namanya apa? Sebenarnya dia nggak pengen nyuruh mampir. Cuman di lisannya bilang nyuruh mampir. Akhirnya apa? Terjadilah hipokrit. Ya. Lain di mulut, lain di hati. Itu yang bikin kita. Jadi orang munafik suka basa-basi, mampir Pak. Pas mampir, Bapak ngapain? Tadi kan suruh mampir. Nggak, bercanda doang. Astagfirullah, bercanda doang. Tuh sering banget nih lisan kita nih. Pokoknya yang namanya basa-basi, ingat ya, kalau bisa dikurang-kurangin. Ya. Jangan lain lidah, lain di usahain tuh. Jangan sampai nih sifat munafik nih ada pada diri kita. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Jadi kalau kita benar-benar pengen kalau kita mengatakan untuk mampir, usahakan emang bener kita niatnya pengen ngejamu orang gitu. Ya. Lu marah nggak? Nggak. Gitu. Ya. Bener marah nggak? Nggak. Ya. Ngomong-ngomongnya satu kata doang? Nggak. Gitu. Apalagi perempuan gitu. Yang kamu marah ya? Nggak. Ya. Kalau nggak marah ngomong apa? Iya. Aku salah ya? Pikir aja sendiri.
Mau makan apa? Terserah. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada yang jual, Ustadz, saya heran dah sama tetangga saya, kok begini? Jangan heran. Emang begitu. Namanya manusia. Ya, Ustadz, ada tetangga saya, Ustadz masa gini? Jangan heran. Manusia. Ya. Namanya manusia. Ya. Seandainya nih Allah bukain kita, Allah bukakan mata batin kita, ya, kita bisa ngelihat hakikat orang masing-masing ame maksiatnya. Kalau sudah kita nggak mau punya teman sama sekali, nggak ada rasa nyaman main sama orang, tuh ya. Cuman Allah tutupin kemaksiatan orang-orang di mata kita. Jadi yang kita lihat cakepnya aja, zahirnya aja, itu selamat, ya, gitu. Jelas paham ya? Coba kalau kita ini bisa kasyaf gitu, kita main ke rumah teman kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk Jang, masuk, pas masuk ke rumahnya kata tuan rumahnya, dia lagi main. Kita tahu nih, paling minta makan, pulang nggak kita? Dengar tuan rumah begitu di hatinya, pulang kita, ya. Jelas paham? Makanya udah biarin aja ya, yang namanya hati orang nggak ada yang tahu, udah biarin. Mungkin dia mau menyembunyikan kekesalannya, kita nggak apa-apa, biarin. Husnuzon, baik sangka kita sama orang. Ya. Wafil hadis, dalam hadis yang lain disebutkan, innal iman yabdu fil qalbi lum'atan baydo, sesungguhnya iman akan nampak di dalam hati seperti lum'ah baydo, sinar yang berwarna putih. Iman tuh di dalam hati, kalau kelihatan tuh kayak cahaya sinar yang berwarna putih. Summa tazid hatta yabdu hatta yabyadda al-qalbu kulluh, kemudian nambah tuh iman sampai hati terang semuanya, ya. Jadi kalau kita punya hati, ya itu gambaran tadi, kalau kita berbuat amal soleh maka muncullah keimanan, maka terang kita punya hati, tuh ya. Wa innan nifaq, adapun kemunafikan akan nampak di dalam hati nuktatan sauda, kayak titik hitam, ya, titik hitam, maksiat titik hitam, ya. Summa tazid, sampai kemudian bertambah, hatta yaswadda al-qalbu kulluh, sampai hitam semua hatinya. Ketika udah hitam kagak ada sinarnya, ya. Makanya saking terangnya hati orang mukmin, ya, itu sinar bisa nyorot sampai akhirat. Sinar bisa nyorot sampai lauhil mahfuz, kata Imam Ghazali, ya. Jadi hati ini kalau lagi bersih, itu informasi lauhil mahfuz mantul ke diri dia. Sehingga kenapa para aulia bisa tahu berita-berita gaib? Karena hatinya tembus, karena saking bersihnya, gitu, ya. Tapi kalau hatinya kita hitam, kita kaca, ya. Kaca ini kalau kita kacanya hitam, ya, atau enggak banyak stikernya, ya, kita kasih nih bayangan, muncul nggak di sini? Nggak muncul. Kita ngaca, kelihatan nggak muka kita? Nggak kelihatan, tuh ya. Itulah gambaran hati yang penuh dengan, ya, titik-titik noda, tuh ya. Kalau nodanya buru-buru dihapus, hilang nggak? Hilang. Kan sama, hati kayak baju, bajunya putih lagi, kena noda, nggak buru-buru cuci, noda apa? Hilang nggak? Nggak hilang, susah hilang. Sama maksiat. Ya. Nih kita tadi pagi tadi maksiat nggak? Kayaknya enggak ya. Dari pagi tadi kita udah maksiat belum? Kayaknya enggak, dasar kayaknya saya enggak maksiat ya ini. Ini nih yang banyak orang enggak sadar, ya. Apalagi pekerja, apalagi yang kerja di kantor, ya Allah ya Rabbi, udah. Tuh. Apalagi kerja di pasar. Udah serem. Maksiat itu bukan nyolong doang. Maksiat itu bukan minum khamar, judi, bukan itu, ya. Antum ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah dengan syahwat, udah dosa, ya. Antum ngomong, berbicara sesuatu yang antum sendiri gak kerjakan, tuh dosa. Antum berdusta, ngomong bohong, dosa, gitu ya, dan sebagainya, tuh ya. Makanya, ya, kita jangan pernah merasa nggak berdosa. Kalau ngerasa nggak berdosa, nggak ada taubatnya tuh, ya. Makanya kadang kalau ada orang benar, tapi gara-gara dia benar, dia sombong.
Dia bener nih, kok gak maksiat, gak pacaran, gak ini, gak itu. Dia bener lempeng aja. Dia sombong. Allah bikin dia maksiat. Sengaja. Tapi Allah kasih taubat. Biar apa ya? Biar jangan sampai dia merasa sombong. Itu ya. Nah, jadi coba, ada di aplikasi di handphone, ada aplikasi tentang catatan amal baik buruk sehari-hari kita. Ya. Jadi kalau ente pengen nimbang-nimbang nih, ya, kata Sayyidina Umar, hisaplah diri kita sebelum dihisap sama. Itu ada aplikasinya, nggak tahu namanya, lupa saya. Aplikasi malaikat ini kali, apa? Raqib Atid. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani, seorang wali, seorang ya solihin, dikatakan baru pantas jadi orang soleh kalau seandainya malaikat pencatat amal keburukannya nganggur, baru tuh pantas jadi wali. Ya, kalau malaikat pencatat keburukannya udah nganggur, diduduk bengong gitu. Ini orang kapan maksiat ya? Dari pagi sholat, zikir, baca Quran, sedekah, semuanya baik. Pantas jadi wali. Tapi kalau kita kadang-kadang malaikat ya pencatat keburukan lebih banyak. Ya. Nauzubillah. Jadi jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa baik. Ya. Tuh, kalau kita masih maksiat, ya. Nas'alullah afiyah wal wafat alal Islam lana wal muslimin. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam dan juga begitupun kaum muslimin. Wa innama yazidul iman bil mudawama alal amali shalihah wal iktar minha ma'al ikhlas lillah nadiya. Sekarang bagaimana Ustaz cara biar hati kita terang? Nah, ini dikatakan di sini ya, bertambahnya iman yang tadi adalah nur itu dengan cara konsisten dalam amal soleh tuh ya. Pokoknya kita mudawamah konsisten dengan amal soleh, istiqomahin tuh. Apaan yang kita istiqomahin? Duha misalnya, witir misalnya, sedekah, kebaikan, apapun itu. Ya. Wal iktsaru minha, wal iktsari minha, dan juga memperbanyak amalan soleh itu. Jadi jangan cuman ya sedikit. Ya. Kayak orang apa yang angkat barbel ya, pengen ototnya gede, man sekali nge-gym sekali angkat taruh. Sekali push up selesai. Lah kapan gedenya badan begitu? Sama kita beramal. Ya. Kalau kita cuma ngerjain ibadah sholawat Muhammad, udah kelar gitu. Sholat duha cuman 2 rakaat, udah kelar. Sedekah man 1000. Ya bisa sih kayak cuman kapan tahu jadinya. Lama. Tapi juga jangan berlebihan. Wow, pokoknya gue harus bulan depan harus jadi wali nih, insyaallah harus. Target. Duhanya 12. Habis duha mutlak. Salat mutlak terus sampai johor. Puasa tiap hari, kecapean sebulan doang. Tuh. Makanya diajarin sama ulama pelan-pelan dikit-dikit. Ya. Dikit jangan langsung kita brok. Wah, gue pokoknya makannya seminggu sekali. Makannya seminggu sekali. Ngemilnya tiap jam. Makan seminggu sekali ngemil tiap jam tuh ya. Ngemilnya bakso lah gitu. Aman nifaknya ma'al ikhlas lillah, tapi disertai dengan ikhlas nih, dia yang penting ya. Jadi ini amalan ya bukan banyaknya tapi ikhlasnya itu gitu. Kok Ustaz saya kok ngamalin ini kok nggak juga bersih hati saya, malah tambah ruwet hidup saya, berarti belum ikhlas gitu ya. Berarti ada yang kita cari selain ridho Allah tuh ya. Udah nguap aja tuh ya. Masih sore. Jelas ya? Jadi amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan itu yang bikin tembus. Itu yang diterima Allah tuh ya. Ini yang sulit gitu. Ya. Ikhlas mahal. Ya, ikhlas mahal. Nggak ada yang bisa ngerjain kecuali orang-orang besar. Tapi kita sebagai orang-orang yang kecil terus usaha ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita jadi orang yang ikhlas ya. Kita kalau naik motor duit goceng jatuh gitu, kita pungut gak? Hah? Kita naik motor duit goceng jatuh, kita pungut gak? Tergantung ya. Kalau memang duit kita 5 miliar kali kita nggak pungut tuh. Goceng kan kata. Tapi kalau duit kita ceban, goceng udah setengah harta kita udah tuh.
Ya. Makanya gitu, cara untuk ikhlas adalah latihan. Ya. Ada orang duit goceng diingat-ingat sama dia. Ya. Lu pernah dulu tahun 2010 minjem goceng sama gua. Astagfirullah. Goceng aja diingat-ingat. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ada gak yang masih begitu? Nganggap utang gitu. Apalagi sama orang tua gitu. Orang tua minjem duit diingat-ingat, ya Allah. Ya. Lupain tuh amal. Kalau kita pengen jadi orang ikhlas, latih diri kita. Sedekah tiap hari 2000. Tuh. Cirinya ikhlas nggak ingat. Istri saya bilang, "Boy, ya, kamu pernah dulu minjemin si fulan? Emang gitu, emang ya. Lupa kita. Tapi nominalnya ratusan ribu. Lupa kita. Kenapa lupa? Udah biasa begitu. Ya. Jadi kalau udah lupa berarti tandanya apa? Ikhlas. Tapi kalau kita masih ingat-ingat tandanya belum ikhlas. Tuh ya. Nah caranya tadi ditaikin dikit-dikit, naikin dikit-dikit. Makanya kalau ada kita kehilangan duit, nah itulah cara Allah ngajarin kita menjadi orang ikhlas. Mau nggak kehilangan duit? Enggak. Saya pernah kehilangan dulu 3,5 juta. Ya, saya pulang ke rumah, ada perasaan menyesal. Coba gua ke situ gitu. Ya. Tapi dibantah sama ilmu kita. Gitu. Apaan sih gitu. Alhamdulillah bulan depannya kehilangan lagi 3 juta. Tapi nggak ada masuk ke sini, lewat aja. Tuh. Bulan depannya diminta 3 juta sama Habib. Ya Habib kita, ya cucunya Rasulullah kita kasih dengan entengnya. Kenapa tuh? Latihan dari Allah. Ya. Pertama diuji, ya. Yang kedua dites lagi, udah masuk belum nih ilmunya. Yang ketiga dipinta. Saya mau tanya, lebih berat mana? Kehilangan apa dipinta? Dipinta. Dipinta bisa nolak gak? Bisa. Bagi dong duit. Enggak gitu. Tapi kalau kita kehilangan bisa gak nolak? Nggak bisa. Mau diapain udah? Gitu ya. Makanya itu. Berat. Ya, latihan, terus latihan itu ya. Sampai dunia kata ulama duit ame batu sama. Ya Allah, gimana tuh ya rasanya ya? Saya belum pernah ngerasain soalnya. Mungkin Ujang udah kali itu. Emang gak punya duit soalnya. Kayaknya duit sama batu sama. Ngeliat batu kayak duit. Wah, duit kali. Aman nifak, adapun munafik, faziyadatuhu bil amali sayyi'ah, bertambahnya gara-gara amal buruk. Mintarkil wajibat, nih din yang paling banyak, ninggalin kewajiban. Ini ya Allah ya. Kalaupun mungkin saya dihisap dari bagian ini, banyak banget salahnya kita. Ya, kewajiban. Sampai kata ulama, ya, kewajiban lebih banyak daripada ya kerjaan kita. Hujan ya? Hujan. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an tuh ya tuh. Anur diujanin lagi. Anur ada 2 kali. Jamaahnya diuji. Untung di dalam kan sekarang kan ya. Alhamdulillah ya. Ini nih, ninggalin kewajiban. Sekarang saya mau tanya, apa sih kewajiban kita? 1, sholat. 2, hari ini nih. Ayo apalagi selain sholat, ayo. Sholat Jumat. Itu aja udah. Apa kewajiban kita nih? Ayo, sholat. Pintunya bisa tutup gak Gina? Tutup. Apalagi kewajiban kita hari ini apa ya? Sal? Ngaji, baik ngaji. Taklim, kewajiban kita 3. Satu lagi. Nyari nafkah, bagus, mulia 4. Lagi. Ngasih nafkah. Ngasih nafkah wajib. Ya, nyari nggak wajib. Yang wajib apa? Nyari doang kagak dikasih gimana tuh? Bener. Yang wajib apa? Ngasih, nyarinya nggak wajib. Ya kalau kita tiduran tahu-tahu ada yang bawain duit 1 juta kan udah nggak wajib nyari kan? Yang penting ngasih. Lagi wajiban apa? Lagi? Wirid sunnah, wirid nggak wajib. Udah tadi Faisal udah. Nyenengin orang tua, iya udah nyenengin belum hari ini?
Banyak, banyak. Buka beli kitab namanya Fathul Ilah. Tulis namanya Fathul Ilah. Cari di online terjemahannya kalau ada, syukur alhamdulillah ya. Fathul Ilah. Ya. Judul panjangnya saya lupa tuh, Fathul Ilah. Fathul Ilah. Fi ma'rifati ala ya. Nah, itu di kitab Fathul Ilah ya. Fi Fathul Ilah bima yajibu alal abdi limaulah namanya ya. Fathul Ilah bima yajibu alal abdi limaulah, tentang apa yang wajib bagi seorang hamba ame Tuhannya. Tuh. Ya. Ini penting nih ya. Contoh nih ya, tetangga. Tetangga ini yang saya bilang tadi, Masya Allah luar biasa. Hakul muslim alal muslim sittatun. Hak muslim ame muslim 6. Yang pertama, idastan sohaka fansohu. Kalau minta nasihat, nasihatin. Wajiban tuh. Ya. Bang, nasihatin gue dong bang, gue pengen bener nih. Ah jangan enggak ah. Gue belum pantas. Nah, dosa ente. Orang minta nasihat, nasihatin. Ya, dengan apa yang memang kita sudah kerjakan gitu. Ya. Jangan sampai kita nasihatin yang kita nggak kerjakan. Orang ngerokok gini. Nasihatin bang, jangan ngerokok lo. Gitu. Berarti ngerokok. Makruh itu makruh, kita ngerokok. yang kita nggak kerjain gitu ya tuh. Nah, itu Fathul Ilah ya. Silakan dicari, karangan Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi. Ya. Ini yang paling banyak ya, meninggalkan kewajiban. Termasuk kewajiban zakat. Ya, ini zakat nih. Zakat kan bukan cuma bulan puasa. Bukan cuma zakat ada zakat harta gitu. Cuman ya kayaknya sih aneh maklum sih kenapa pada nggak bayar zakat. Apa yang dikeluarin sah? Utang masih banyak. Itu motor belum lunas gitu kan ya. Tuh. Termasuk tetangga tadi, hak muslim tuh 6 ya. Kalau minta nasihat, nasihatin. Kalau sakit jengukin. Tuh, sakit jengukin, hak dia. Ya. Termasuk sakitnya sakit apa nih gitu ya. Kata ulama, sakit yang bikin dia nggak sholat Jumat tuh ya. Oh, berarti teman saya nggak sholat Jumat mulu berarti sakit dong? Enggak, dia emang malas. Tuh kuburin yang itu tuh. Kata Imam Syafi'i takbirin 4 kali, udah meninggal ya. Orang ya biar kali preman, tukang maksiat, yang nama Jumatan masih Jumat. Bener gak? Ada saya punya teman-teman main, kata dia yang penting mah sholat Jumat. Itu aja dia nggak pernah sholat, masih sholat Jumat. Nih orang Islam kebangetan banget, Jumatan kagak. Ya. Kalau Johor, Asar, Maghrib ya mungkin umum dah orang begitu. Ini Jumatan nih kan sholatnya orang munafik ini. Yang paling banyak datang tuh. Yang kagak sholat Jumatan pasti hadir. Kenapa? Ada Jumat berkah soalnya. Duduk paling belakang lagi ya. Mengamankan nasi kotak. Jangan sampai keduluan sama bocil-bocil tuh. Saingannya bocil soalnya. Bocil cepet banget ya. Imam baru assalamualaikum udah kabur dia. Kita kan disunahkan salam kan, imam udah salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita salam. Ini bocil imam baru assalamualaikum langsung. Dia tahu yang wajib sampai salam pertama, salam kedua sunnah. Langsung tuh, masya Allah. Coba dipikirin strategi yang bagus gimana itu ya. Akhirnya tuh ada ya waktu kita di mana tuh Kuitang gitu berebut. Wah, masya Allah luar biasa tuh ya. Jumat berkah. Zaman saya kecil nggak ada soal dulu berkah, belum berkah kali dulu. Zaman sekarang Jumat berkah di mana-mana, insya Allah. Wartikabil muharramat, begitupun ngerjain yang haram nih juga banyak tuh ya. Yang perempuan tuh ya tuh, baik-baik hati-hati ya. Kalau kita jalan mau kemana-mana, usahakan boncengannya sama saudara tuh ya. Sama saudara maksudnya abang, adek gitu ya.
Ustadz kalau sepupu boleh gak? Sepupu gak boleh. Sepupu boleh nikah soalnya. Jadi kalau ente boncengan sama sepupu, itu dianggap aja boncengan sama orang lain. Dosa juga. Ya. Kecuali boncengan naik mobil gak apa-apa, silakan di belakang gitu ya. Mahfum ya. Ini kadang-kadang ada yang gak tahu. Ini kan saudara gua. Iya kan ente ini sepupu. Boleh gak kawin sepupu? Boleh. Ya, gitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adnama dzaman, siapa yang berbuat dosa, nukita fi qalbi nuqtatun, maka akan dititikkan di hatinya satu buah titik hitam. Fa in taba sukila qalbuh, kalau tobat bersinar lagi hatinya, kinclong lagi hatinya. Wa illam yatub, kalau enggak tobat zada zalik, maka akan nambah titiknya hatta yaswadda qalbuh, sampai hitam hatinya. Fadzalika ron, maka itu namanya ron, penutup. Alladzi qala Allah Ta'ala, yang mana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub. Tidak ada sedikit pun yang lebih bahaya, lebih mudarat bagi seorang manusia dunia dan akhirat selain daripada dosa. Ya, ada. Ya, nauzubillah ya. Inilah manusia kan tempat salah dan dosa ya. Namanya manusia kita makhluk udah ngaku aja dah ya. Mahalul khata' wa nisyan. Ya. Hatta kita bener aja, kita ngerasa bener, merasa lebih baik dari orang, udah dosa tuh. Nggak ada celah kita nggak ngerjain dosa itu ya. Layakat yakhlus ilaihi su'un wa la yanaluhu makruhun illa min jihatiha. Hampir-hampir tidak ada yang selamat ya, darinya keburukan, tidaklah dia mendapatkan sesuatu yang dibenci illa min jihatiha, kecuali lantaran sebab gara-gara dosa ya. Jadi kita nih gara-gara dosa, nah itu nih yang bikin orang hidupnya susah melulu. Miskin gak masalah, tapi ngerasa susah dengan kemiskinan, itu yang masalah. Aneh punya banyak teman-teman yang miskin tapi nggak pernah merasa susah dengan kemiskinan, karena ada aja jalan gitu. Nah itu karena meninggalkan dosa. Ya, ada orang, Ustadz, saya dari dulu susah mulu, pengen hidup minimal cukup lah ya. Kita cek deh, ada nggak dosa yang kita istiqomahin? Nggak ada Ustadz, kita ngomongin nggak ada. Kita tarik lagi, kita korek-korek lagi, ketemu. Iya Ustadz, kadang-kadang saya suka onani Ustadz, gitu ya. Padahal istri ada, cuman istri menolak, istrinya nggak mau, gitu. Sehingga akhirnya dia mengeluarkan dengan cara yang haram, gara-gara tuh dosa dikerjakan terus-terusan, nggak tobat, akhirnya rezekinya seret. Ya, jadi kalau buat para hadirin jamaah yang rezekinya seret, tuh ya, hindari maksiat. Tuh ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa saja yang menimpa kalian dari musibah itu gara-gara ulah kalian sendiri. Kadang-kadang orang nggak mau ngaku aja, gitu, ya. Orang kagak mau ngaku. Susah, hidup miskin itu memang takdir. Tapi menderita dengan kemiskinan itu gara-gara maksiat. Ya, karena para solihin ulama-ulama merasa nikmat dengan kemiskinannya. Coba bayangin ya, jadi orang kaya nggak nikmat loh. Kalau kayaknya bukan karena Allah. Lah. Perusahaan besar dikejar-kejar utang, dikejar-kejar masalah, ini itu kan pusing bala. Ya. Dengan apa? Susah. Susah juga sama. Pusing juga kalau anak belum ini bayaran, listrik udah kedap-kedip, motor turun mesin. Mau jual ginjal nggak tahu di mana jualnya tuh. Kan pusing malah kan gitu. Nah itu. Ya. Makanya kembali lagi itu. Ya kita harus punya ya kiat dan cara, gimana caranya kita ninggalin maksiat. Karena janji dari Allah, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya gampang. Itu janji dari Allah. Takwa itu ngerjain perintah, jauhin larangan, udah selesai. Ada gak masalah? Ada, cuman gampang solusinya, nggak susah gitu. Ya, semakin tinggi makam seseorang, semakin besar ujiannya. Kalau kita diuji dengan ujian yang besar, ingat mungkin mau naik kelas. Ya, ujian anak SD beda sama anak SMP. Susahan mana? SMP gitu ya. Mungkin kalau ujian yang kita hadapin sekarang susah, mungkin kita mau naik
SMP itu ya. Mau naik kelas insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan teman-teman yang pengen menikah, yang pengen berumah tangga, semoga Allah mudahkan. Juga yang pengen melahirkan, saudara Gina, semoga Allah lancarkan persalinannya, Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan anaknya soleh solehah. Juga kita doakan juga semua para jamaah, para hadirin yang punya hajat, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya, Allah kasih sehat afiat, hati yang selamat, hati yang bersih buat kita semua, dan kita semua mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi haqqal Fatihah, syarril Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi